apa namanya, backgroundnya lain-lain ya. Backgroundnya bukan IT ya, bukan IT. Apa gara-gara saya ngomong itu ya? Ngomong gara-gara bukan IT itu ya. Jadi jadi semacam apa ya? Momok. Bu, bisa dimatikan anunya, Bu. Lampunya ya, biar kelihatan. Ya, sudah kelihatan kan? Ya, tugas kelompok. Aturan penulisnya bikin paper. Nah, bikin paper kan bebas saja ya, bikin paper ya. Boleh formatnya dibikin jurnal, jurnal proceeding boleh, pokoknya bebas saja lah. Bisa diacu pada paper-paper yang sudah ada. Ukuran kertasnya kalau menurut saya bebas saja, 4 boleh, mau folio boleh, yang penting diketik dengan rapi lah. Bagaimana laporan-laporan ilmiah. Ya. Jumlah halamannya bebas, gitu ya. Halamannya mau 1, mau 2, yang penting bisa menjawab ini ya. Nah, kedua, materi tugasnya adalah tempat yang menurut Anda pantas harus memiliki sistem informasi. Nggak usah jauh-jauh, di tempat ibu juga bisa, misalnya di PAUD gitu ya. Atau di ya jauh-jauh juga di PAUD ini, prodi PAUD juga bisa. Di Universitas Mulia yang sudah ada ini bisa. Yang terdekat aja, nggak usah jauh-jauh. Mau ke bengkel itu juga bisa. Artinya mereka ibu-ibu udah bisa menilai ini belum ada sistem informasi, jadi artinya belum ada kan, belum ada sistem informasi gitu. Kalau UM kan sudah ada, ya, yang belum ada apa prodi pilot belum punya misalnya, nggak apa-apa, itu jadikan sistem informasi ya. Ya, jadi ditulis apa namanya eh, eh, berdasarkan karakteristik diulas ini Bu ya. Buat uraian terhadap sistem yang Anda amati, kira-kira kalau prodi PAUD itu butuh sistem, diamati menurut karakteristiknya nanti sistemnya kayak apa. Nah, karakteristiknya ada di teori tadi di paparan. Nah, di paparan ini ibu-ibu bisa lihat di halaman ini kan, karakteristik. Nah ini, cuma nggak kelihatan ini. Nah, karakteristiknya ini ya ada input, ada proses, ada output. Nah, ini kalau ibu nggak bisa nggak kelihatan ini di blok aja ini kelihatan. Nanti saya upload lagi lah. Nah, di blok kemudian nanti di copy paste gitu ya. Copy paste nanti ketemu ini. Di yang atas tadi nggak kelihatan. Jadi sasarannya yang tidak dicapai apa di sistem itu. Yang misalnya di prodi PAUD nih, sasarannya yang ingin dicapai apa kalau dibikinkan sistem informasi? Oh, untuk mengelola agar manajemen di PAUD, di prodi PAUD ini bisa lebih lancar lah, dan jangka pendeknya ini, kalau jangka panjangnya bisa meningkatkan revenue, bisa menambah dosen, bisa menambah jumlah mahasiswa, manajemennya dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu bisa rencanakan ya. Tujuannya, goalnya apa yang tidak dicapai dalam jangka waktu, jangka panjang tadi, yaitu kalau sudah ada itu semua bisa mendapat mempercepat proses manajemen, manajerial dan sebagainya. Silakan kira-kira apa, Ibu bisa searching kan ya, cari-cari. Kendali kontrolnya di dalam sistem PAUD tadi apa? Menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana tujuannya. Apa kendali kontrolnya supaya sistemnya agar tetap bisa ini apa namanya
berdiri gitu ya. Kita melihat bisa seperti rumah ya. Rumah itu kalau nggak ada orangnya, jadi rumah hantu, apa namanya, rumahnya mangkrak gitu ya. Nah, supaya rumahnya itu tidak mangkrak gimana? Ya dirawat dong, berarti ada orangnya di situ. Dan seterusnya dirawat dan sebagainya. Rawatnya gimana? Ada banyak cara untuk merawat ya, Bapak Ibu. Misalnya kalau gentengnya bocor, kita juga harus bisa membahayakan diri. Kalau orangnya di dalamnya wanita semua, nggak bisa naik genteng misalnya, ya minta tolong tetangga kayak apa, tukang dan sebagainya. Teknik-teknik seperti itu adalah kendali ya, bagian kendali kontrol kita untuk menjaga agar supaya rumah kita juga bisa berdiri tegak terus gitu ya, terawat dan nyaman dihuni. Itu juga dengan sistem yang kita usulkan tadi di tempat PAUD tadi, apa kira-kira kendali kontrolnya supaya sistem itu menurut Ibu ya, bisa bertahan lama gitu ya, dia nggak seperti sistem hantu tadi. Ada sistemnya tapi nggak ada isinya. Nah, itu kayak apa? Menurut Ibu kayak apa? Tulis saja, diskusi silakan. Nah, kemudian umpan balik mengukur operasional proses sistem, membalikan kondisi menyimpang jadi standar. Jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang itu seperti apa? Menyimpang misalnya menggunakan rumah itu, kalau menyimpang seperti apa? Contoh menyimpang itu misalnya rumah tempat tinggal nih, dipakai untuk usaha. Karena agak menyimpang ya, kira-kira. Jadi kalau kita di kampung gitu ya, di perumahan gitu ya, biasanya Pak RT sudah menyebutkan, tolong di rumah itu dibuat tempat tinggal, ini bukan untuk tempat usaha. Ada begitu ya, Bu. Begitu juga dengan sistem ini ya, kira-kira apa kira-kira yang menyimpang di dalam sistem yang nanti kita usulkan itu dibangun, diusulkan ya Bu ya. Jadi kalau sistem itu belum ada, di PAUD pagi belum ada, kira-kira diusulkan dibikin sistem apa kira-kira yang supaya bisa terus bisa jalan gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa cek di apa namanya standar akreditasi. Nah, akreditasinya seperti apa? Ikut seperti itu Bapak Ibu. Akreditasi tahu ya. Ada kan ada undang-undangnya kan terkait dengan akreditasi PAUD. Ada kan? Nah, dikit aja, nggak usah banyak-banyak, kutip aja ini supaya umpan balik feedback yang bisa menjawab ini ya bisa dijelaskan di sini ya. Ya ini, jadi ini sudah bisa kita jelaskan kan. Nah, apa yang menurut ibu-ibu bisa jelaskan? Paling enggak kalau sudah kita buatkan uraian ini sudah jadi latar belakang ya. Latar belakang pentingnya sistem di PAUD tadi. Latar belakang itu bisa bikin nggak? Bisa bikin latar belakang nggak? Nah, latar belakang kalau nggak bisa bikin, ibu bisa kira-kira gini, piramida latar belakang. Nah, tapi kalau ingin belajar bikin latar belakang, ini ada caranya membuat piramida latar belakang. Biasanya kita uraikan dulu masalah umum kayak gini ya. Oh, kayak ini. Banyak ini bagaimana kita nyusun latar belakang. Masalah umum, masalah khusus, baru inti, judulnya, topiknya itu. Ya, pentingnya sistem informasi di program studi PAUD Universitas Mulia itu ya. Itu ya. Nggak harus seperti PAUD, tapi juga yang lain-lain yang kira-kira menurut Ibu itu butuh sistem informasi. Banyak ya ini ya, ada yang dipakai 5W, ini lebih detail lagi. Silakan, mana yang kira-kira Ibu-Ibu bisa gunakan ini. Ini semester berapa? Semester 5, kan sudah diajari bahasa Indonesia ya. Saya tahu ya Bu ya, 5W1A. Oke, berikutnya adalah apa kira-kira? Itu tadi latar belakang, kemudian menurut klasifikasi sistem termasuk jenis apa yang Ibu usulkan tadi membuat sistem informasi PAUD ya, itu termasuk jenis apa? Sistem informasi apa? Jenisnya dilihat di sini Bu, cek lagi.
jenis sistem informasi apa ya, cek aja. Nah ini ya jenis-jenis. Nah ini karakteristik sistem, batasan, pendiri, ya, jenis-jenisnya ada banyak ya, konsep dasarnya. Sistem informasi mana tadi ya? Nah ini, boleh sistem informasi klasifikasi. Masukkan Ibu ini misalnya ini juga bisa. Sistem informasi apa namanya? Ini kalau akademik. Tapi dari manajemen apa? Mengelola. Kalau di prodi itu mengelola apa? Program studi mengelola apa? Mengelola data dosen, mengelola mahasiswa, prodi, mengelola mengajar, mengelola mata kuliah. Nah, tulis saja Ibu. Nah, apa yang kira-kira Ibu pahami di tempat itu? Ya harus benar, nggak harus benar. Menurut sudut pandang Ibu, apa kira-kira itu? Jadi saya nggak harus menuntut terlalu berat nanti. Ya. Itu Ibu ya, bisa nggak? Kemudian proses manajemen, nah ini manajemennya nanti berdasarkan anu. Kemudian apa lagi? Bentuknya Ibu bisa sebut juga menggunakan ini. Ini adalah sistem informasi manajemen PAUD, contoh gitu misalnya. Ini adalah kalau itu untuk mengelola di atas saja, usernya nanti untuk dosen, untuk kaprodi misalnya, maka itu adalah sistem informasi eksekutif gitu. Kaprodi tahu ya, kaprodi, kepala prodi ya. Ini kalau itu untuk kegiatan nyetak-nyetak presensi ini gitu ya. Saya itu ya. Kira-kira ada yang masih ada yang ngejar? Jadi itu klasifikasi sistem termasuk jenis apa? Klasifikasinya ya. Buat uraian informasi yang dihasilkan sistem itu. Nah, kalau menurut Ibu tadi sistem PAUD di prodi PAUD tadi kira-kira output apa yang diharapkan Ibu gitu. Oh, outputnya adalah sistemnya menghasilkan presensi misalnya gitu, menghasilkan presensi dosen, menghasilkan daftar mata kuliah misalnya, menghasilkan nama-nama mahasiswa angkatan ini, angkatan itu. Bisa disebutin ya di sistem informasi yang Ibu usulkan tadi ya. Kelompok informasi yang dihasilkan menurut level manajemen di tingkat mana? Nah, level manajemennya tadi ada ya. Kira-kira nanti itu diimplementasikan untuk manajemen di tingkat mana? Apakah di kaprodi kah? Atau di cukup dosen atau juga mahasiswa gitu. Levelnya ya. Levelnya kan tadi ada yang di sini ya. Nah, ini levelnya. Bagian mana? Middle kah? Atau low kah? Top kah? Tinggal ditulis aja. Kalau misalnya, oh ini low ini karena juga untuk mahasiswa ini low dan dosen. Manajemen kan tingkatan kaprodi. Terus kemudian topnya ini ke dekan, misalnya gitu ya. Jadi ada pengguna informasinya di sini. Informasi detailnya juga. Jadi silakan kira-kira bagaimana menggambar itu. Sudah cukup. Nanti kita akan praktek-praktek ke. Nah, praktikumnya nanti kita kalau melihat IT-nya ini agak sulit. Nanti di komputer Ibu bisa pakai ini ya, Microsoft Access ya. Nanti kita bikin database gitu ya. Microsoft Access ya. Jadi tolong di Microsoft Access ini untuk kepentingan praktikum. Jadi kita nanti akan bangun sistem ya, tapi tentu saja nggak pakai programming ya, tapi minimal kita bisa mengatur itu semua. Mau pakai Excel juga, oh ya pertama pakai Excel ya, kita ngumpulin dulu data-datanya lewat Excel. Jadi harus kumpulin data-datanya juga. Baru kemudian kita membuat aplikasinya menggunakan Microsoft Access. Ini tadi saya buka Microsoft Access.
Jadi itu nanti berupa aplikasi nanti, ya, outputnya berupa aplikasi dan Ibu harus diharapkan memahami bagaimana SIM-nya itu nanti akan bekerja. Jadi tahap awal ini adalah Ibu memahami proses bisnis yang ada di objek, ya, objek yang akan dibuatkan sistem itu tadi. Kalau Ibu melihat objek toko grosir tadi, maka Ibu akan melihat apa saja yang kira-kira data itu masuk di dalam sistem, inputnya, apa saja datanya. Kalau di toko grosir kan ada barang, ada penjual, penjualnya itu titip, kan ada yang titip kan, barangnya tolong dijualin, titip. Nah itu dicatat juga. Ada apa namanya kasir, apa namanya kamu niaga, kasir dan sebagainya, itu semuanya dicatat, catat. Setelah catat kita identifikasi nanti butuh data apa, butuh apa, butuh apa. Tentu saja sulit ya kalau Ibu backgroundnya kan PAUD, lebih gampang adalah di PAUD itu sendiri kan ya. PAUD, Ibu lebih paham mengenai PAUD tadi. Kalau PAUD itu nanti muridnya. Ya, nama muridnya dibutuhkan. Nggak usah detail-detail. Apa yang dibutuhkan untuk murid itu paling enggak nama, kelahiran, data ya daftarnya, ini daftar-daftar yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Guru-gurunya juga. Terus kemudian biasanya kalau guru-guru kan ada biodata, ada pendidikan, ada macam-macam di situ. Juga terus mata pelajarannya apa yang diajarkan, ada kurikulumnya apa, mata pelajarannya itu di list. Kemudian ada lagi nanti yang itu inputnya nih ya, inputannya. Kemudian belajar, proses belajar, nilai, berarti ada nilai, ada cara menilainya. Masukkan semua dikumpulkan, itu inputan. Prosesnya nanti kita bisa bayangkan, oh prosesnya adalah kegiatan belajar mengajar tadi terjadi selama beberapa hari, ada absen. Itu proses ya, proses. Outputnya apa? Outputnya berupa rapot kan, rapot hasil prestasi. Nah, itu sudah bisa nangkep ini nanti adalah aplikasinya kurang lebih itu dibutuhkan. Jadi yang Ibu butuhkan adalah inputnya apa, prosesnya yang terjadi dalamnya seperti apa, kisahkan, nggak apa-apa, sembarangan aja, kisahkan yang menurut Ibu tahu. Ya. Baru outputnya adalah berupa report-report tadi, mau rapot kayak, mau apa lembar studi kayak seperti apa kira-kira Ibu ketahui dari itu. Bisa ya nangkep ya. Kira-kira masih ada yang perlu di Jadi Selasa besok ya Pak ya? Selasa. Iya, Selasa. kelompok penting diskusi ya, supaya nanti kita evaluasi lah. Nah, evaluasi dan penting dikerjakan. Selasa besok ini tatap muka atau apa? Ya, Selasa minggu depan. Ini besok ya? Iya. Ya. Jadi ini bawa yang tugasnya serahkan ya. PDF aja dilampirkan di classroom ya. Ada di classroom ini, silakan dikumpulkan aja sesuai dengan waktu yang diberikan ini. Ya, ini tinggal di-upload aja di sini. Belum ada siswa. Ya, Selasa. Kan dikumpul Selasa. Selasa kan batasnya sampai Selasa minggu depan, Pak. Iya. Di kelas Bapak nanti hari Selasa itu dikumpul. Tanggal 5. Tanggal berapa? 11 ini ya. 11 jam 12 malam. Jadi sebelum besoknya. Kapan tanggal 11 itu? Gak usah banyak-banyak, gak usah jadi paper tebel gini, gak usah. Iya. Boleh nyontek, boleh silakan aja. Penting tahu dulu ini, karena ini kita bersifat teknis ya. Nah, ini Senin ya, Senin kita terakhir ya, Senin tuh jam 12. Penting ada aja ya. Kalau telat Pak, ya nggak apa-apa, kumpulkan aja telat. Penting ngerti lah.
Iyalah, ngerti ya. Ya saya tahu lah, backgroundnya memang ini banyak saya. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak. Oke, itu. Udah cukup ya Bu ya. Ah, oke, nanti kalau ada yang anu lagi silakan. Iya, iya. Wah, Pamit Pak. Salam.